Baik, hari ini kita akan lanjutkan materi masih di bab 5 ya, terkait dengan persamaan Bernoulli dan persamaan energi secara umum, di mana saya sudah sampaikan pada minggu lalu bahwa dasar analisis mekanika fluida paling sering kita menggunakan persamaan ini ya, persamaan Bernoulli, dan mungkin nanti ditambah dengan persamaan energi. Untuk persamaan massa, kita sudah bahas pada minggu lalu. Hari ini kita akan membahas persamaan Bernoulli dan persamaan energi. Nah, persamaan Bernoulli itu adalah sebuah hubungan perkiraan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian. Dia ada 3 komponen, tekanan, kecepatan, dan ketinggian, dan berlaku di daerah aliran steady dan incompressible, atau tidak termampatkan, di mana gaya gesekan bersih dapat diabaikan. Seperti diperlihatkan pada gambar ini, di mana persamaan Bernoulli bisa diterapkan untuk aliran pada bagian ini. Ya. Begitu pula untuk bagian bawah. Tetapi bagian yang berwarna krem ini, itu tidak tepat untuk menggunakan persamaan Bernoulli. Jadi persamaan Bernoulli hanya berlaku di daerah aliran yang tidak viskos atau tidak kental, di mana efek gaya gesek itu diabaikan. Dalam aliran 2 dimensi, percepatan dapat didekomposisi menjadi 2 komponen. Yang pertama adalah percepatan streamwise, itu sepanjang streamline atau garis aliran. Yang kedua adalah percepatan normal atau normal acceleration dalam arah normal terhadap garis aliran dalam persamaan V kuadrat per R. Percepatan streamwise ini disebabkan oleh perubahan kecepatan sepanjang streamline, dan percepatan normal disebabkan oleh perubahan arah. Untuk partikel yang bergerak sepanjang lintasan lurus atau strike path, itu percepatan normalnya sama dengan 0. Oleh karena radius kelengkungan tidak terhingga sehingga tidak ada perubahan arah. Persamaan Bernoulli dihasilkan dari kesetimbangan gaya sepanjang streamline, seperti diperlihatkan pada persamaan yang ditunjukkan ini, bahwa percepatan dalam aliran steady disebabkan oleh perubahan kecepatan dengan posisi. Persamaan Bernoulli diturunkan dari beberapa persamaan dasar mekanika ya. Untuk aliran steady dengan aliran incompressible, kita bisa tuliskan persamaan Bernoulli, yaitu P per rho ditambah V kuadrat per 2 ditambah GZ. Dan ini nilainya konstan sepanjang streamline. Inilah persamaan Bernoulli yang akan kita gunakan dalam analisis fluida. Untuk persamaan Bernoulli di antara 2 titik, karena di sini tadi konstan, maka kita bisa tuliskan P1 per rho ditambah V1 kuadrat per 2 ditambah G kali Z sama dengan P2 per rho tambah V2 kuadrat per 2 ditambah GZ2. Sehingga jumlah energi kinetik, potensial, dan aliran partikel fluida adalah konstan sepanjang garis arus selama aliran steady atau aliran tunak ketika kompresibilitas dan efek gesekan diabaikan. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa persamaan Bernoulli itu menyatakan jumlah energi kinetik, ini V kuadrat per 2 energi kinetik, potensial, GZ, pengaruh ketinggian, dan aliran partikel fluida yaitu flow energi karena tekanan adalah konstan sepanjang garis arus selama aliran steady. Variasi tekanan dengan elevasi dalam aliran steady dan incompressible sepanjang garis lurus. Dan ini untuk fluida yang sama dengan aliran statis atau tidak ada gerakan fluida. Untuk aliran unsteady dan compressible, ya, persamaan Bernoulli dituliskan seperti
perlihatkan. Energi kinetik dan potensial fluida dapat diubah menjadi energi aliran dan sebaliknya, selama aliran menyebabkan tekanan berubah. Mengalihkan persamaan Bernoulli dengan densitas rho, maka akan menghasilkan P ditambah rho V kuadrat per 2 ditambah rho kali G kali Z. Ini konstan sepanjang streamline. P ini adalah tekanan statis, tidak memasukkan efek dinamis apapun, tetapi mewakili tekanan termodinamika aktual dari fluida. Sama dengan tekanan yang digunakan dalam tabel sifat-sifat termodinamika ya. Kemudian suku ini, rho V kuadrat per 2 adalah tekanan dinamis. Ini mewakili kenaikan tekanan ketika fluida bergerak secara isentropik. Kemudian suku ketiga, rho kali G kali Z adalah tekanan hidrostatik. Ini bukan tekanan dalam arti sebenarnya karena nilainya tergantung pada titik acuan atau referensi yang kita pilih, yang menjelaskan efek ketinggian, yaitu dalam hal ini adalah berat fluida pada tekanan. Nah, sehingga tekanan total itu adalah jumlah dari tekanan statis, tekanan dinamis, dan tekanan hidrostatis. Sehingga persamaan Bernoulli menyatakan tekanan total di sepanjang garis aliran atau streamline adalah konstan. Nah, itu prinsip dasar dari persamaan Bernoulli. Nah, adapun tekanan stagnasi adalah jumlah tekanan statis dan dinamis. Itu P stak sama dengan P ditambah rho V kuadrat per 2. Sehingga saya bisa keluarkan untuk mengetahui kecepatan V sama dengan akar 2 kali selisih P stagnasi dikurang P statik dibagi dengan rho. Nah, penerapan ini bisa kita gunakan pada peralatan namanya tabung pitot, ya. Tabung pitot itu memiliki lubang tekanan stagnasi di bagian sini ujung. Kemudian di sampingnya itu ada lubang. Di sini diperlihatkan ada 2 lubang. Ini adalah tekanan statik. Kita bisa menghitung kecepatan berdasarkan perbedaan ketinggian, ya, antara tekanan statis dengan tekanan stagnasi. Nah, persamaan Bernoulli itu ada batasan-batasannya. Kita tidak bisa menggunakan persamaan Bernoulli untuk semua kasus. Ada pengecualian. Yang pertama adalah hanya pada aliran steady. Jadi kalau aliran unsteady tadi ada persamaan yang ditambahkan. Kemudian yang kedua mengabaikan efek viskos atau efek gesekan. Efek viskos atau efek gesekan ini karena adanya perubahan-perubahan sepanjang aliran. Jadi kita lihat gambarnya. Kemudian tidak ada kerja poros. Yang keempat alirannya incompressible. Yang kelima mengabaikan perpindahan panas. Dan keenam aliran sepanjang streamline. Nah, sehingga efek gesekan, perpindahan panas, dan komponen yang mengganggu struktur aliran itu membuat persamaan Bernoulli tidak valid untuk digunakan. Kemudian untuk aliran sepanjang garis arus atau streamline, kita bisa lihat bahwa untuk aliran irotasional, persamaan Bernoulli berlaku antara titik 1 dan titik 2 sepanjang aliran. Jadi tidak hanya streamline yang sama. Nah, ini adalah batasan penggunaan persamaan Bernoulli ke hidrolik grade lain dan energi grade lain. Bahwa tingkat energi mekanik secara grafis lebih mudah menggunakan ketinggian untuk memfasilitasi visualisasi berbagai suku-suku pada persamaan Bernoulli yang 3 tadi ya, tekanan, kecepatan, dan ketinggian. Dengan membagi setiap suku persamaan Bernoulli dengan G, gravitasi, maka persamaan Bernoulli tadi berubah menjadi P per rho kali G, ya, kita bagi dengan G, kemudian V kuadrat per 2G, sehingga persamaan ketinggian yang tersisa hanya adalah Z. Tentu Z adalah dalam satuan
ketinggian. Sehingga otomatis P per rho G juga dalam satuan ketinggian. V kuadrat per 2G juga dalam satuan ketinggian. Dan inilah yang disebut dengan head. P per rho kali G adalah head tekanan. Ini adalah head tekanan yang mewakili ketinggian kolom fluida yang menghasilkan tekanan statis. Kemudian V kuadrat per 2G adalah head kecepatan. Dan ini mewakili ketinggian yang dibutuhkan fluida untuk mencapai kecepatan V selama jatuh bebas tanpa gesekan. Kemudian Z tentu saja adalah mewakili energi potensial fluida atau ketinggian. Hydraulic grade line atau disingkat dengan HGL, yaitu P per rho G ditambah Z adalah garis yang mewakili jumlah tekanan statis dan tinggi elevasi atau ketinggian. Kemudian EGL atau energi grade line, yaitu P per rho G ditambah V kuadrat per 2G ditambah Z, adalah garis yang mewakili total head fluida. Kemudian V kuadrat per 2G adalah dynamic head, yaitu perbedaan antara ketinggian EGL dan HGL. Selanjutnya kita masuk ke persamaan energi umum. Kita sudah tahu bahwa hukum pertama termodinamika itu menyatakan prinsip kekekalan energi, bahwa energi itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya bisa berubah bentuk, ya. Dinyatakan dengan persamaan berikut. Jadi perpindahan energi dengan kalor. Jadi bentuk energi internal yang sensibel dan laten. Kemudian perpindahan panas sendiri itu adalah proses perpindahan energi dari satu sistem ke sistem lain akibat perbedaan temperatur. Jadi kalau temperaturnya berbeda, ya tentu akan ada perpindahan panas. Nah, arah perpindahan panas selalu dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu yang lebih rendah. Itu proses perpindahan panas. Kemudian proses adiabatik adalah proses di mana tidak terjadi perpindahan kalor. Contohnya karena kita melakukan pembatasan atau isolasi, sehingga tidak ada perpindahan panas yang masuk maupun keluar dari sebuah sistem. Ilustrasi ini menggambarkan bagaimana perbedaan temperatur menjadi daya pendorong terjadinya proses perpindahan panas. Semakin besar perbedaan temperatur, maka akan semakin tinggi laju perpindahan panas. Kemudian yang kedua, energi bisa berpindah dengan kerja atau W. Kerja itu kita sudah pelajari di fisika bahwa kerja adalah perpindahan energi yang berhubungan dengan gaya yang bekerja melalui suatu jarak tertentu. Kemudian dari kerja kita bisa turunkan yang disebut dengan daya atau power, yaitu laju waktu melakukan kerja. Berarti kaitan antara kerja dengan waktu. Kalau kerja adalah gaya dikali dengan perpindahan, maka daya itu adalah kerja yang dilakukan dalam selang waktu tertentu. Nah, sehingga kerja total kita bisa hitung adalah kerja poros ditambah kerja karena tekanan, kemudian kerja viskos dan kerja lain-lain. Nah, untuk kerja poros tentu kita melihat elemen berputar dari sebuah poros. Tentu di situ ada putaran atau kecepatan putarnya yang bisa dinyatakan dalam rotasi per menit. Maka kerja poros saya bisa hitung F dikali S. Ya, F-nya tadi adalah torsi dibagi dengan lengan momen dikali dengan S adalah 2πr kali N. Maka kerja poros kita bisa hitung dengan 2π N kali T. T-nya adalah torsi. Nah, untuk daya ditransmisikan melalui poros adalah kerja poros yang dilakukan per satuan waktu. Berarti dibagi dengan waktu. Jadi, kerja poros sebanding dengan torsi yang diterapkan dan jumlah putaran poros.
Kemudian kerja yang dilakukan oleh gaya tekanan. Itu dirumuskan dengan persamaan berikut. Ya. Ini adalah persamaan kekayaan energi yang kita bisa gunakan untuk menganalisis aliran fluida. Dalam masalah teknik khusus, volume atur mungkin berisi banyak inlet atau outlet. Di mana energi masuk di setiap saluran inlet dan energi keluar di saluran outlet. Maka energi memasuki volume atur melalui perpindahan panas bersih dan kerja poros, seperti pada persamaan yang ditunjukkan ini. Kemudian yang berikutnya adalah analisis energi aliran steady. Laju perpindahan energi ke volume atur melalui perpindahan panas dan kerja selama aliran steady sama dengan perbedaan antara laju aliran energi yang keluar dan masuk menurut aliran massa. Nah, sehingga persamaan itu kita bisa tuliskan seperti diperlihatkan. Untuk perangkat aliran tunggal, di mana hanya satu aliran input dan satu aliran output, maka dituliskan dengan persamaan seperti ini. Ya. Untuk aliran ideal, di mana tidak ada kehilangan energi mekanik, maka kita bisa rumuskan dengan persamaan-persamaan. Ini untuk aliran nyata dengan kehilangan energi mekanik. Selanjutnya untuk persamaan energi dalam term head. Tadi kita bagi dengan gravitasi sehingga menghasilkan persamaan ketinggian untuk semua komponen. Ketika kita memasukkan perangkat, misalnya pompa dan turbin, maka persamaan energi dalam term head kita susun dengan persamaan seperti ini. Ya. Kemudian bagan aliran energi mekanik untuk sistem aliran fluida yang melibatkan pompa dan turbin, kita bisa lihat bahwa energi mekanik fluida yang masuk itu akan dikonversi menjadi beberapa bentuk energi. Nah, sehingga kita bisa rumuskan persamaannya seperti diperlihatkan. Untuk kasus khusus aliran inkompresibel tanpa perangkat kerja mekanis dan gesekan yang dapat diabaikan, maka kita bisa tuliskan dengan persamaan ini. Jadi ini adalah persamaan Bernoulli yang diturunkan sebelumnya menggunakan hukum kedua Newton tentang gerak. Di rumus ini kita bisa gunakan. Sehingga persamaan Bernoulli dapat dianggap sebagai bentuk degenerasi dari persamaan energi. Nah, faktor koreksi ini adalah untuk aliran pipa laminar berkembang penuh adalah 2 dan antara 1,04 sampai 1,11 untuk aliran turbulen berkembang penuh dalam pipa bundar. Ini adalah penentuan faktor koreksi energi kinetik menggunakan distribusi kecepatan aktual, ya, V sebagai fungsi dari diameter atau jari-jari dan kecepatan rata-rata pada penampang. Oke, demikian materi kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.